Hari ini, tetangga kita adalah seorang penyanyi yang video klipnya sudah ditonton lebih dari 430 juta viewers dengan judul Asal Kau Bahagia. Yup, ini dia Rizal Armada. Di sini Rizal bercerita bagaimana proses perjalanan hidupnya yang ia lewati dan tidak lepas dari doa orang tuanya. Tetapi momen terindah adalah ketika dia menemukan arti tenang sesungguhnya ketika dia berserah kepada Tuhan dan membawa Rizal hingga sukses sampai saat ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe atau tetangga kita, langsung aja kalian bisa subscribe udah pasti, atau kalian bisa klik itu tuh, ada super thanks di situ untuk memberikan support ke kita. Dan kalian bisa menjadi again bagian dari tribe kita dengan memakai official merchandise dari kita. Langsung cek aja di Tokopedia, itu search DMN official merch, atau di sini ada QR code-nya. Kalian bisa langsung klik di situ. So anyway, ini adalah tetangga yang gue udah booking dari berbulan-bulan lalu. Dia adalah Rizal Armada. Hello brother. Thank you so much for making it. Wah, gue terima kasih banyak sudah diundang. Bro, lu padahal udah, jadi pas kita lagi ngobrol sama Ayaman ya, Ustadz Lukmanul Hakim, itu si Rizal dateng gitu kan di set gitu. Nah ini setnya yang lama tuh dia datangnya. Sekarang untuk pertama kali kita menggunakan set baru Daniel Tetangga Kamu. Dan lu adalah tetangga pertama yang menikmati set baru kita ini, bro. Ini penghormatan sekali buat saya, ini luar biasa. Terima kasih banyak. Gila terima bro. Kasih banyak. Gue yang thank you obrolan banget. Kita seru banget. Iya. Saatnya kita mengakhiri obrolan kita sekarang. Terima kasih ya. Thank you. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi buat Rizal ya. Bye-bye semua. Kita ketemu minggu depan. Apaan sih ini? Aduh. Tapi asli Rizal ini bener-bener ya, lo kayak gue juga penasaran sih. Tadi dia nanya gitu, ini kita mau ngomongin apa? Gue sih juga nanya sama lo, mau dibawa kemana? Enggak, soalnya gini nih, yang gue tahu kan, ya apa namanya, apa ya, podcast yang kita tahu di YouTube biasanya itu kan harus narasumbernya tuh viral dulu atau apa dulu gitu kan. Kan gue kan enggak gitu. Tiba-tiba diundang di sini gitu. Gue jadi bingung kayak kita akan ngobrolin apa ya? Ya udahlah seru-seruan. Enggak, justru gara-gara podcast ini jadi viral gitu. Oke. But anyway, enggak. Tapi viralnya untuk sesuatu yang baik. Pastinya kayak gitu. Dan itu sering banget yang terjadi ketika ada seorang tetangga yang lagi share dan ternyata sharingnya itu kena banget di hati mereka gitu. Karena kita di sini kan tadi gue juga sempat bilang, kita bukan ngomongin seberapa hebat kita mencintai Tuhan, tapi seberapa hebat Tuhan mencintai kita sebagai umat manusianya gitu. Dan gue ngikutin lu juga, maksudnya dari gila men, dari dulu di zaman MTV lu udah sempet, kita udah sempet ngobrol. MTV itu masih kertas ya? Waktu yang sama lu itu enggak, udah Armada. Udah Armada ya? Wah, udah Armada. Udah lama banget. Udah Armada itu. Di mana? Kebon Jeruk yang sana lagi tuh apa? Ya. Gedung apa itu? Di Studio 3 loh. Global. Iya di Global. Iya. Di situ. Itu udah Armada ya? Udah Armada. Oke. Udah Armada. Cuman memang kita waktu itu udah sukses juga di mata keluarga tapi. Lu suksesnya justru gara-gara yang mau dibawa kemana itu kan? Mau dibawa kemana itu baru buka hatimu dulu, terus alhamdulillah atas izin Allah pas mau dibawa kemana jadi makin kan apa namanya, kalau musisi Indonesia itu dilihatnya bisa bisa bertahan atau enggak tuh di single kedua. Oke. Jadi single pertama tuh kan dulu tuh sering banget ada istilah one hit wonder kan. Betul.
Jadi banyak banget band, penyanyi, satu single hilang. Betul. Kita waktu itu deg-degan juga nih. Tapi Buka Hatimu itu kayak baru naik 2 anak tangga. Pas mau dibawa kemana udah langsung naikin ke lebih tinggi lagi gitu. Dan setelah mau dibawa kemana, the rest is history lah. Sampai sekarang ini Armada Alhamdulillah atas izin Allah semua. It's amazing. Tapi sebelumnya gue pengen ngobrol dulu mungkin siapa sebenarnya Rizal Armada sendiri gitu. Dan maksud gue akan beda banget ya kalau misalnya kita ngomongnya Rizal Kertas gitu. Jadi siapa? Men enggak, maksudnya gini, sampai ada ibu-ibu yang namain anaknya Rizal Armada gitu, like literally. Bro, gila loh, sampai hari ini belum ada loh orang yang namain anaknya Daniel Mananta gitu. Ada, cuman mungkin lo belum tahu aja. Ada, Indonesia kan luas banget. Iya, 270 orang. Iya, kita hampir 300 juta. Kayaknya sih ada. Kalau misalnya kalian lagi nonton ini sebuah pertanda. Ya, dan lu adalah ibu-ibu hamil yang mungkin besok anaknya mau keluar. Cuman pertanyaannya, kalau nanti ada anak yang namanya Daniel Mananta, step lu ke depan tuh mau ngapain? Apa kalau biayain dia sekolah sampai tinggi? Iya juga sih. Ya, ngapain juga dia namain anaknya ya. Tapi biasanya nggak literally baku banget semua nama. Biasanya dia cuman kalau si ibu itu, kalau gue juga nggak tahu itu kenapa ibu tuh bisa begitu ya. Tapi kalau ini gue iniin sama diri gue sendiri, nyokap gue tuh ngefans banget sama Sandi Nayawan. That's why nama gue ada Sandinya. Betul. Sandi Rizal Adi Pradana. Tapi biasanya orang tuh kan cuman ngambil sepotong-sepotong aja. Nah kalau dijadiin semua jadi kayak Rizal Armada atau Daniel Mananta, gue nggak tahu sih. But anyway bro, let's lu sendiri mempunyai bokap dari Solo, bokap Palembang, nyokap Solo. Dan lu lahir di Solo dan gedenya di Palembang gitu. So masa kecil lu tuh seperti apa sih? Masa kecil gue Palembang itu udah bukan kota besar sebenarnya. Kota besar di Sumatera. Tapi tidak kayak Jakarta gitu. Atau Medan gitu. Dan gue pun bukan di Palembangnya banget. Jadi kayak kalau Jakarta tuh gue tinggalnya di Ciputat atau Pamulang gitu. Right. Jadi gak yang di Jakarta banget. Jadi gue menghabiskan masa kecil gue tuh pulang sekolah main ke hutan, main biji karet. What? Kalau di Palembang tuh namanya parah. Jadi dicetak-cetakin gitu ya. Diadu sama teman-teman. Siapa yang pecah duluan gitu. Itu main di sungai, mandi di sungai. Wow. Terus ya masa kecil yang menyenangkan sih sebenarnya. Walaupun memang ya zaman dulu tuh masuk Nintendo. Ada juga lah Nintendo apa segala macam, tapi masa kecil gue habisin kegiatannya di luar semua bareng temen-temen tuh. Gitu. Dan kalau dari segi keluarga sendiri, dari bokap nyokap sendiri, bokap kerja apa saat itu? Bokap waktu itu kerja di salah satu perusahaan elektronik gitulah. Oke. Terus nyokap ibu rumah tangga sekaligus nyokap tuh alhamdulillahnya punya keahlian memasak. Jadi beliau waktu itu bantu bokap di ekonomi dengan jualan pempek. Terus kadang-kadang jualan baju juga. Jadi dia ambil baju di pasar gitu, di toko, terus dia jual lagi ke tetangga-tetangga kita yang gitu-gitu. Oke. Dan sebenarnya kan nggak tahu ya, lu emang dari kecil tuh udah suka nyanyi atau di-push sama keluarga untuk nyanyi? Di-push sih enggak. Cuman di rumah itu bokap tuh punya koleksi kaset. Zaman dulu tuh kaset. Nah beliau tuh seneng banget denger koleksi kaset beliau tuh ada satu lemari gede gitu isinya kaset semua. Nah dan nggak tahu ya, mungkin kalau gue sih percayanya apa yang sering kita dengar mungkin itu di alam bawah sadar masuk. Terus mungkin juga Allah kasih gue
kemampuan untuk bernyanyi karena dari kakek itu ada darah seninya. Mungkin darah seninya dari situ. Kalau bokap sama nyokap nggak bisa nyanyi. Bagus suaranya buat mereka sendiri. Tapi kalau buat ini sih mereka nggak pernah keluarin suaranya gitu. Jadi darah seni gue tuh kayaknya ngalirnya dari kakek. Ada eyang kakung dari bokapnya nyokap gue. Nah tapi musik itu udah masuk dari kecil. Bokap punya koleksi kaset, terus juga waktu kecil kalau kata bokap tuh gue punya keberanian lebih dibanding anak-anak kecil yang lain yang seumuran gue gitu. Untuk perform maksudnya? Untuk perform. Okay. Jadi zaman kecil tuh bokap cerita gue tuh udah bisa yang naik meja makan, terus pakai jaket kulit diputer-puter gini kayak Ahmad Albar kata bokap tuh begitu. Yeah. Berarti gue sih lupa ya sebenarnya ya, karena itu kan umur 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun gitu. Gue lupa detailnya, tapi kayaknya kesenangan bokap untuk menikmati suguhan perform dari musik dan segala band segala macam. Itu yang gue lihat juga di masa kecil. Right. Terus guanya mungkin punya kecenderungan untuk itu gitu. Kayaknya sih seperti itu. Dari kakek sendiri nggak pernah kayak ngajarin lu nyanyi misalnya? Enggak pernah. Okay. Dan gue pun merasa gue bisa bernyanyi itu pada saat SMA. Oke. SMP. Okay. SMP. Jadi gue ada rasa percaya diri, kayaknya suara gue lebih bagus dari teman-teman sekelas gue deh. Apa sih, pas lagi karaoke gitu atau? Enggak, jadi SMP gitu tuh kita ada hobi, kalau di Jawa tuh namanya kelotean. Kelotean tuh ini gendangan di meja belajar. Oke. Gitu, apalagi di Solo kan, gue sekolahnya kan SMP tuh di Solo. Right. Waktu itu lagi hype-nya banget almarhum Om Didi Kempot yang stasiun balapan. Jadi kalau guru lagi selesai, nah jeda nunggu guru yang lain datang tuh mulai tuh kelotean gitu. Terus gila, kayak High School Musical gitu ya. Semacam tiba-tiba ada yang naik di atas meja, habis itu mereka mulai nyanyi gitu. Ya. Kita bandel banget sih. Jangan ditiru ya adik-adikku sekalian. Jadi terus gue kayak punya kecenderungan untuk bernyanyi. Oke. Kalau gitar apa segala macem tuh tidak menguasai. Terus dibanding teman-teman sekelas, gue ngerasa kayaknya suara gue paling menonjol lah. Gila ya, kita ini kayak bener-bener ekstrim yang sangat berbeda bro. Jadi ketika gue nyanyi, gue sadar banget suara gue jelek parah. Mungkin kesadaran itu yang gue juga punya, tapi di posisi yang sebaliknya gitu. Wow, suara gue lebih bagus. Wow, suara gue jelek banget di antara teman-teman lain. Dan itu kan juga nggak bisa. Maksudnya gini, kesadaran itu kan juga ditambah dengan circle kita yang mensupport itu kan. Nggak bisa kita yang, wah suara gue lebih bagus dari teman-teman gue yang lain. Yeah. Tapi teman-teman kita, apaan sih lu gitu. Kan itu juga memaksakan ego kan namanya. Tapi teman-teman lu support. Tapi kalau gue waktu itu begitu. Jadi pada yang nyanyi, gue yang dikasih jatah bagian gitu. Nah di SMP itu pula, pas lihat Sheila on 7 pertama kali keluar dengan bukan pertama kali, single keduanya Dan gue lihat tuh kan acara Delta lah kalau nggak salah kan zaman itu. Terus gue lihat oke, gue bisa lebih bagus nih nyanyi dari Mas Duta nih. Wow. Itu ada salah satu triggernya gitu. Wow. Walaupun sampai sekarang gue tidak bisa mewujudkan mimpi itu. Mimpi yang itu gue gak bisa wujudin. Nyanyi lebih bagus dari Mas Duta. Karena beda lah suara, maksudnya karakter suara kalian kan emang beda gitu. Iya, bagus bukan secara merdu ya. Tapi kalau gue tuh penilaian gue soal suara bagus atau enggak itu rasa sebenarnya. Jadi walaupun dia nyanyinya kayak Beyonce dengan lekukannya yang banyak banget. Tapi kalau gak ada rasa, ya buat gue, ya ini kan subjektif ya. Betul. Buat gue kurang. Tapi kalau kayak almarhum Om Krisya gitu, dengan nyanyi yang sepertinya biasa saja, lempeng aja, tapi rasanya dapet, buat gue itu bagus banget. Betul. Gitu. Betul. Nah itu pas balik lagi lihat Mas Duta tuh,
kayaknya ada trigger yang kepantik di badan gue gitu. Kayak oke, sepertinya dunia tarik suara akan jadi masa depan gue gitu. Ditambah SMA ngeband sama teman-teman, terus didapuk jadi vokalis juga. Lalu alhamdulillahnya kan gue berasal dari keluarga yang sangat kaya banget hatinya. Jadi wow. Penuh dengan biji karet di sekitaran gitu kan. Iya, jadi secara ekonomi mungkin kami biasa-biasa saja, tapi secara hati insya Allah kaya. Adalah pokoknya. Nah, jadi gue tuh di SMA itu berpikiran untuk kayaknya gue daripada membebani orang tua gue gitu, karena gue juga tahu kan, maksudnya orang tua gue pendapatannya bagaimana. Gue coba ini ngamen aja, karena gue tahu potensi suara gue sepertinya oke. Tidak yang gue bagus banget, enggak, tapi sepertinya oke. Terus pada saat itu juga karena kan udah punya pondasi itu bahwa kayaknya dunia tarik suara akan jadi masa depan gue kan. Gue mikirnya ngamen ini bukan cuma cari duit, tapi juga ngelatih mental gue untuk ketemu orang, terus juga melatih suara yang pasti kan. Nah alhamdulillahnya pas ngamen itu orang-orang banyak yang suka. Jadi ngamennya dari satu warung ke warung makan. Jadi kita rumah makan tendaan gitu lah. Oke. Modelnya tenda-tendaan. Jadi ngamen, gitu. bentar. Gue pengen nanya. Kalau ngamen itu kan biasanya kayak ke lampu merah, ke mobil-mobil, abis itu lu kayak ditolak gitu karena kayaknya. Lu nggak pernah kalau lampu merah pernah. Waktu yang di SMP. Tapi itu teman-teman gue tahu suara gue bagus. Terus kita malam ngumpul, terus kayak mau beli gorengannya lah apa segala macem, nggak punya uang kan, udahlah ngamen dulu aja yuk gitu. Ngamen dulu di lampu merah gitu waktu zaman SMP. Sempat ketahuan sama om gue, jadi tidak dilanjutkan lagi lah kegiatan itu. Bisa ketahuan sama om lu itu gara-gara apa? Dia lagi di motor. Rizal? Kamu om disekolahin jauh-jauh ke Solo sampai sini ngamen doang kata om gue. Kok bisa sampai ketahuan sama om itu? Ya dia naik motor kayaknya karena lampu merahnya dekat rumah juga, masih sekitaran situ. Gitu. Nah tapi mungkin itu yang bikin gue di masa SMA tuh berpikir gue punya pengalaman ngamen dan punya suara yang oke, dan orang ngasih uang. Sepertinya kalau di kalau ini gue lakukan lagi kayaknya bisa deh gitu. Toh juga bokap nyokap kan juga bukan yang memenuhi keuangan banget lah gitu. Kalau pendidikan memang nomor 1 banget, bokap nyokap tuh kayak ya SPP apa segala macam tuh semuanya dipenuhi. Tapi kalau uang saku apa segala macam tuh ya makan kenyang di rumah, sampai sekolah, pulang ke rumah makan lagi. Di sekolah? Di sekolah ya puasa. Karena papa dulu begitu, gitu kata bokap gue. Gitu. Tapi memang bokap begitu karena memang keadaan ekonomi juga begitu kan. Ya, dan makanya nyokap sendiri juga membantu ya, dengan jualan pempek dan gitu. tadi. Nah, pas di SMA itu gue udah punya kecenderungan bahwa kayaknya orang nggak akan nolak gue untuk nyanyi deh. Jadi malam tuh gue di ngamen, dapet uang 50.000 waktu itu per malamnya. Setengahnya gue pegang, setengahnya gue kasih ke nyokap gue. Nyokap gue nggak mau. Kata nyokap gue, tugas nyari uang itu bukan tugas anak, tapi tugas orang tua. Jadi mama nggak ngerestuin sebenarnya Mas Rizal tuh begini gitu. Tapi waktu itu gue bisa meyakinkan nyokap gue bahwa uang yang gue pakai ini, uang yang gue
ambil dari hasil dari ngamen ini tidak gue gunakan untuk yang aneh-aneh. Ini kan gue ini untuk keluarga, untuk bantu. Boleh lah, maksudnya kayak gue udah gede, udah SMA. Kayaknya boleh kali ya, gue sudah bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Nah itu yang bikin nyokap akhirnya ya udahlah gitu. Boleh gitu. Tapi itu pun nggak yang tiap hari banget juga nih. Ngamen di warung-warung. Itu nggak yang setiap hari juga. Tapi sering gitu. Tapi ada momen dimana lu kayak ditolak atau lu iya. diusir dan lain-lain. Iya, pastilah. Ya sama aja kayak kita kalau kita lagi makan, kalau ngerasa tidak nyaman dengan ada yang ngamen gitu kan pasti ada penolakan, tiap orang kan punya ininya masing-masing. Tapi pernah juga gue yang ada satu momen gue nyanyi, ada couple gitu, mereka lagi makan. Terus si perempuannya suka mungkin ya dengan suara gitu. Terus dia request lagi, terus dia ngasih uang 100.000, terus mereka ribut habis itu. Apain gitu kali ya. Ya gue kan udah dikasih ya. Berarti kan jatah gue kan ya udah halal nih ya. Kalian ribut ya silakan. Gue pindah lagi warung yang lain. Ya udahlah. Gitu ya silakan. Oh wow. Tapi ya maksudnya itu tuh momen-momen yang kayak gitu tuh yang membuat kepercayaan diri gue semakin tinggi. Gue semakin ngerasa kayak oh kayaknya bener nih, gue punya kekuatan di suara gue sih, gue bisa nyanyi gitu dan suara gue nggak jelek gitu, gitu. Gue masih amazed gitu ya, kayak lo pertama gini, kayak lu sadar banget lu mempunyai suara yang bagus, dan yang kedua lu tadi juga barusan bilang juga bahwa lu sadar kalau suara ini adalah hadiah dari Tuhan buat lo. Melalui ya kakek lu yang mungkin mempunyai darah seni dan bokap lu yang suka musik dan lain-lain, dan akhirnya lu sadar dua itu. Karena seringnya ketika gue ngobrol sama orang, mereka nggak akan pernah membanggakan bahwa gue punya suara bagus, tapi lu bisa membanggakan hal tersebut karena lu tahu suara ini datangnya dari Tuhan. Ya of course lu harus ngebanggain hadiah dari Tuhan untuk lu gitu, yaitu suara yang dikasih sama Tuhan ke lu gitu. Dan kayak apa ya, dari tadi tuh gue perhatiin lu bener-bener bangga banget aja dengan si suara atau hadiah dari Tuhan untuk lu sampai hari ini lu ngejagain si suara tersebut dengan sangat luar biasa ya. Masya Allah. Kalau kita ngobrolnya 10-15 tahun ke belakang kayaknya keluarnya beda. belum sedewasa ini. Tapi maksudnya seiring berjalannya waktu ya gue percaya gini nih, ini juga setelah proses belajar dan segala macam, bahwa Allah tuh ngasih setiap manusia tuh punya apa ya, punya skill masing-masing. Let's say semua orang bisa nyanyi. Kita bisa bilang lah, semua orang bisa nyanyi walaupun suaranya bagus atau enggak, tapi semua orang bisa nyanyi. Habis itu kan terkurasi lagi. Jadi semua orang bisa nyanyi. Lalu ada sekian persen yang suaranya bagus. Lalu ada sekian persen lagi yang suaranya bagus tapi nggak diizinkan sama Allah untuk berhasil jadi penyanyi. Tapi ada lagi kecil persentasenya yang suaranya bagus, Allah izinkan dia naik ke permukaan. Betul. Gitu. Jadi penyanyi kah atau apa, tiba-tiba kan banyak juga tuh sekarang dengan sosial media yang udah ini banget kan. Kita nggak tahu orangnya di mana pas segala macam, dia nyanyi di ini tiba-tiba viral tuh kan. Itu kan ini jalannya Allah semua. Nah, gue percayanya bahwa kita dikasih skill itu tuh ada alasannya pasti. Tergantung kita nanti pakainya buat apa. That's so gitu. good. Kayak gue melihat lu gini, dengan kemampuan lu untuk berbicara, berkomunikasi, terus jadi host nomor 1 gitu.
itu tuh pasti ada alasannya Allah kasih gitu. Betul. Nah, gue pun juga merasanya seperti itu. Gue bisa nyanyi, orang memperhatikan gue, orang mengelu-elukan istilahnya tuh, ngefans. Itu pasti ada alasannya. Tinggal kitanya nih peka atau enggak tuh. Allah kasih kemampuan kita itu tuh mau dipakai buat apa gitu. Dan Zal, tadi ketika kita sadar bahwa suara bagus itu datangnya dari Tuhan, sama juga dengan gue, skill berkomunikasi itu datangnya dari Tuhan. Gue gak akan mengecilkan hadiah tersebut gitu. Gue gak akan ketika ada orang bilang, lu kayak tadi lu host nomor 1, gue gak akan yang kayak, enggak lah bro, enggak lah biasa aja. Gue gak akan mengecilkan. Justru gue yang kayak, thank you. Kalau kata Ayahman, kalau misalnya kita dipuji, terus kita kayak yang enggak lah. Terus orang kan akan muji lagi kan. Itu namanya minta dipuji 2 kali. Kata Ayahman begitu. Minta jadi konfirmasi dan afirmasi aja. Iya. Kan? Jadi dan biasanya gitu kan. Ya gue sih pas Ayahman ngomong gitu, iya juga ya. Ada sisi iyanya, iya juga ya. Bener jadi kalau sekarang dipuji ya udah kembalikan lagi. Makanya setelah belajar segala macam, kalau dipuji tuh kita harus kembalikan lagi pujian itu kepada zat yang memang layak untuk dipuji. Kalau kita nih kan enggak, kita dititipin aja sebenarnya. Betul. Dan mungkin nih untuk para tetangga kita yang lagi nonton pun juga baru sadar gitu, kira-kira apa sih satu skill yang lu sebenarnya punya dan lu bisa pakai, dan Tuhan udah menitipkan hadiah berupa skill tersebut, tapi kadang-kadang kita yang merasa enggak lah, yang ini lebih bagus, yang ini lebih hebat, yang ini lebih, dan kita malah gak mengembangkan atau gak ngedevelop si skill tersebut, sehingga lu kayak menyia-nyiakan hadiah yang memang Tuhan sudah titipkan di dalam diri lu gitu. Bener. Sekarang ini gue pengen ngobrol soal ketika lu masuk ke industri musik. Jadi setelah perjalanan lu ngamen, dan itu ngamen akhirnya ketemu sama teman-teman band juga. Band tuh di kuliah. Di kuliah. Jadi gue tuh sebenarnya nggak pengen kuliah. Oke. Karena mau kuliah kalau di IKJ. Gue pengennya gitu. Langsung musik langsung, gitu ya? Langsung seni gitu. Ya. Cuman waktu itu memang ya karena keluarga gue kan kaya raya banget kan. Dengan hatinya yang begitu baik hati, yes. Jadi buat kami IKJ itu mahal waktu itu. Jadi ya akhirnya ya udahlah. Gak bisa dibayar dengan kebaikan gitu ya. Gak bisa dibayar dengan mulut manis. Gak bisa. Jadi ya udah akhirnya mau nggak mau, karena bokap tuh pengen banget anaknya tuh sarjana, pengen banget. Sedangkan gue ngerasa gue anak pertama gitu. Terus keluarga gue nggak apa namanya, dalam tanda kutip biasa-biasa aja lah ekonominya gitu. Gue kayak punya keinginan bahwa kayaknya gue harus bantu keluarga gitu. Harus kuliah biarin adek gue aja lah gitu. Guanya bantu keluarga untuk cari uang. Toh gue punya kemampuan kok. Gue teman-teman gue ada beberapa yang bilang gue overconfident soal itu. Tapi kalau buat gue sih bukannya overconfidence, tapi kayak kalau kita semakin percaya, bawah sadar kita kan semakin ini kan. Terus apa yang sering kita omongin itu kan akan jadi suatu kejadian gitu, karena omongan kan doa gitu. Betul. Nah gitu. Nah gue mikir udahlah, gue fokus di musik aja lah, ngeband atau apa segala macem. Tapi bokap gue enggak, walaupun ngamen gue membawa hasil istilahnya, tapi bokap gue tetap enggak. Akademis lah yang akan menyelamatkanmu nanti di masa mendatang gitu. Right. Karena waktu itu pola pikir juga masih ya namanya anak-anak baru lulus SMA gitu ya. Akhirnya gue ngikutin apa yang bokap mau, tapi setengah hati gitu. Karena sebenarnya gue tuh nggak ini di akademis. Cuman ternyata memang apa namanya, hadiah kalau ngikutin apa kata orang tua itu gue
jalannya tuh dipertemukan dengan teman-teman yang di Kertas ini. Wow. Jadinya begitu. Ya, gue sih Kertas band ya. Jadi itu band pertamanya sebelum Armada ya, dan akhirnya band ini pun juga akhirnya lanjut ke Armada gitu, the same band. Kalau gue nggak ngikutin kata bokap gue untuk kuliah, mungkin gue gak akan ketemu mereka. Ya. Tapi pelajaran selanjutnya yang gue dapet, dan ini kadang-kadang sering gue kasih tahu ke anak-anak yang lebih muda gitu, adik-adik yang lebih muda, bahwa kalau lu memang pengen kejar sesuatu yang lu kejar banget, yang lu cita-citain banget gitu. Misalnya lu pengen jadi YouTuber gitu. Ya. Untuk sebagian orang tua yang kolot, YouTuber tuh ngapain? Iya, lu mau dapet duit dari mana? Iya. Kerja itu adalah ya keluar rumah. Kerja gak bisa di dalam rumah gitu segala macam. Nah, yang gue kasih tahu ke mereka, kalau dulu misalnya gue ke bokap gue penyampaiannya dengan bagus, terus bokap gue kasih slide gitu misalnya. Ini Pak 3-5 tahun mendatang tuh perencanaan hidup gue tuh akan begini-begini. Role model gue tuh adalah ini. Ya. Musisi. Dia ini kalau albumnya sukses, penghasilannya akan segini. Maksudnya di breakdown sedetail mungkin gitu. Begitupun juga kalau misalnya pengen jadi orang tuanya pengen dia jadi dokter gitu misalnya. Tapi dia cita-citanya gue kayaknya lebih cocok jadi desain grafis deh misalnya gitu. Ya lu breakdown aja. Lu kasih tenggang waktu ke orang tua lu gitu. Dalam sekian tahun gue akan melakukan ini. Kasih gue waktu itu selama itu. Kalau yang gue rencanakan ini dengan detail yang ngasihnya tidak berhasil, oke, gue ngikut apa kata orang tua. Bokap. Ya. Orang tua juga itu juga gue dapat setelah sekarang. Sekolot-kolotnya orang tua, kalau penjelasannya detail banget, terus ada contoh kasusnya yang berhasil dan yang nggak berhasil gitu maksudnya. Kayaknya mereka akan memperbolehkan anaknya untuk melakukan apa yang dia mau gitu. Minimal kan? Izinkan kami sebagai anak untuk berbuat salah ketika kita masih muda. Iya ya gitu. Kan? Dan biar si anak ini nggak melakukan setengah hati gitu maksudnya. Kan banyak juga yang walaupun sebenarnya tetap kalau ngikut kata orang tua ternyata ada berkahnya juga gitu. Tapi gue belajarnya bahwa kalau kita mendetailkan proyeksi kita di masa mendatang, lalu orang tua kita jelasin, kan ada titik tengah yang Betul. bisa ketemu gitu. Betul. Nah gue dulu tuh bentrok terus sama bokap ya. Sama bokap, karena kan dunia musisi juga bokap nggak percaya dekat dengan alkohol, narkoba, hidup bebas yang segala macam. Tapi gue buktikan dengan gue tidak melakukan itu. Akhirnya ya di sampai titik sekarang pun gue percaya yang menyelamatkan gue sampai sekarang, yang bikin Armada nih berhasil ya doa orang-orang tua kita gitu. Kalau nggak ada doanya dari mereka juga nggak bisa. Karena kita udah berhasil ngasih tahu, kami Armada ini izinkan kami untuk bertahan di Jakarta sekian tahun. Kalau ini tidak berhasil, oke, kami pulang, balik ke Palembang, entah jadi apa gitu sesuai yang orang tua inginkan. Tapi tolong izinkan kami dulu, kasih kami waktu sekian tahun gitu untuk berjuang di mendapatkan cita-cita yang kami mau gitu. Nah akhirnya kan ketemu tuh titik tengahnya kan. Akhirnya orang tua merestui, ngeridoin, udah kebuka langsung jalannya gitu. Kita percayanya sih begitu. Wait. Kebukanya itu pas kapan bro? Maksudnya juga pertama lu sempet ngeband Kertas. Dan Kertas tuh nggak ada beberapa tapi ya nggak segede Armada sekarang lah kayak gitu. Nggak seperti ekspektasi kami lah gitu. Betul. Dan habis itu ketika ganti nama ke Armada, album pertama sukses di keluarga. Jadi yang beli CD keluarga doang. Betul. Album kedua baru meledak banget, ya kan? Nah, jadi lu ngasih waktu untuk kasih kita nyoba dulu deh
itu kan udah in a way kertas gagal. Lu gak mikir kayak aduh ternyata gue harus ke Palembang nih. No. Kita coba Armada dulu deh. Album pertama gagal. Kayaknya beneran kita harus ke Palembang nih. like kapan gitu tenggang waktunya tersebut gitu. Jadi kita udah kelarin mixing masteringnya album kedua. Terus kita berlima di kamar ngomong, kalau ini berhasil kita maksimalin banget. Tapi kalau enggak ya mungkin ini jalannya kita untuk untuk pulang. Wow. Udah sempat ada omongan karena desakan dari orang tua juga begitu. Teman-teman tuh kayak kan ya tinggal di Jakarta, uang pas-pasan apa segala macam, namanya orang tua kan pasti wah anak gue di sana makan apa segala macam gitu kan. Mereka udah mulai tarik-tarikin, ayolah pulang aja lah gitu. Tapi pas bikin album yang kedua, dari bikin itu tuh udah yang bismillah kita maksimalin. Tapi pas pada saat pengerjaan itu desakan dari orang tua tuh semakin kenceng. Ya. Tapi tetap kita memaksimalkan yang kita punya untuk bikin, kita curahin semuanya untuk bikin album ini kan. Sampai di ending selesai mixing mastering mau keluar ini album, kita udah janjian kalau ini sukses ya berarti ini jalan kita. Tapi kalau enggak ya udah pulang ke Palembang. Bubar kayak pulang ke Palembang, yang tetap mau stay di Jakarta ya monggo, atau pindah kemana ya monggo gitu. Tapi kalau gue berpikiran itu tadi tuh Nil, di SMP kan gue sudah memproyeksikan diri gue adalah kerjaan gue di masa mendatang adalah di dunia tarik suara. Betul. Gue sih akan stay di Jakarta waktu itu berpikirnya. Right. Mau jadi apapun kayak waktu itu gue sempat jadi backing vokalnya Samson di albumnya dia, satu lagu. Oh, makanya sekarang manajer Samson ya. Iya waktu itu udah satu manajemen sebenarnya. Udah satu manajemen. Udah satu manajemen waktu itu. Terus Joshua waktu itu bikin album di Obo-Obo tapi versi dewasa. Terus karena dia Obo versi dewasa. Ya. Gimana ya maksudnya? Iya. Gue jadi arahnya kok. Gue jadi juga ya. Padahal gue gak arah ke situ tadi. Maaf. Jadi maksudnya maaf. Versi ngeband, ngepang. Gue ngerti. Ngepang ya, tapi gitu. judulnya versi dewasa itu maksudnya suara dia udah dewasa gitu. Iya. Oke, tapi tetap dia obo-obo. Jadi dia bikin satu album, terus vokal directornya dia itu Mas Irfan. Oh ya, Irfan. Iya, Irfan. ME kayak gitu. Irfan ya. Terus dia waktu itu yang ngajak gue untuk jadi backing vokal Samson. Nah jadi gue berpikiran kayaknya hidup gue masih bisa sih jadi di dunia tarik suara. Iya, di dunia tarik suara karena gue punya background, ada backing vokal dan segala macam. Bisa lah ntar gue bikin band baru atau solo karir gitu, walaupun gimana gitu. Nah alhamdulillah atas izin Allah naik tuh album kedua. Buka hatimu. Tapi ya bukan gak ada cobaan ya, bukan gak ada ujian. Maksudnya? Buka hatimu naik, baru mulai airplay kenceng di radio, usus buntu. Wow. Kata dokter istirahat 3 bulan. Teman-teman yang lain, aduh kayaknya emang kita udah gak boleh ngeband. Tuhan gak izinin kalian. Ya. Wow. Udah begitu ternyata. Tapi itu sering ya. Maksud gue kayak kita sering malah suka berpikir kayak emang ini kayak bukan buat gue. Iya. Ya gak sih? Iya. Kayak misalnya baru mulai pick up gitu, tiba-tiba misalnya tadi usus buntu, dokter bilang 3 bulan, lu udah ada pemikiran-pemikiran negatif nih kayaknya emang mungkin orang lain bisa lebih bisa terkenal, tapi kayaknya ketenaran tuh bukan untuk gue deh. You know, ada pikiran ke situ? Kalau gue enggak. Oke. Kalau anak-anak ada kayak
kayaknya emang ini tanda-tanda nih. Iya, emang nasib kita baru emang mau naik kok Rizal vokalisnya Usus Buntu, gimana kita mau iya, promo dan segala macemnya gitu. Padahal waktu itu permintaan untuk inbox dahsyat segala macam tuh mantap, udah ada. The Rings waktu itu kan. Ya. Ya 3 bulan kata dokternya. Gue pas itu kayak punya kepercayaan diri aja. Enggak kok, ini sebentar. Ini sebentar insya Allah. Ini sebentar. Dan gue percaya itu gini. Kalau kita mau dapetin sesuatu yang besar, ada aja tuh kayak bisikan buat berhenti, bisikan buat kayaknya bukan deh, kayaknya bukan. Padahal itu tuh sebenarnya satu step terakhir untuk kita dapetin hadiah yang kita mau, istilahnya gitu. Ya. Analogi kalau kita naik gunung, kata orang-orang di pos terakhir itulah yang orang tuh udah nggak kuat lagi, udah gue turun aja lah, gue nggak mau. Gitu. Padahal sebenarnya tinggal dikit lagi, tinggal dikit lagi untuk ngelihat sunrise yang luar biasa megah, itu gitu. Dan itu emang yang terjadi di kepala kita sih, kayak di self talk kayak yang tadi gue bilang tuh. Dimana ketika itu udah terjadi lagi ke kita mikir kayak kenapa ini selalu terjadi sama gue ya, kayaknya memang gue dinasibkan untuk gak pernah sukses, gue dinasibkan orang-orang bisa tapi gue gak bisa, padahal dan ya itu akhirnya kayaknya memang gue gak akan pernah sukses, gue selalu diinin gagal, udahlah gue quit keluar gitu. So it's normal. Gue pikir cuman gue aja, tapi ternyata teman-teman band gue juga. Iya, teman-teman band gue juga. Gitu. Gue juga ada pemikiran begitu, tapi nggak tahu ya. Mungkin ada yang di dalam diri gue ada yang sisi overconfidence-nya juga mungkin gitu, yang kadang-kadang tidak baik, kadang-kadang juga baik untuk beberapa kasus dalam hal ini baik, dan dalam hal ini alhamdulillahnya baik gitu. Karena gue percayanya kayak Allah tuh kalau mau kasih hadiah gede, itunya tuh nggak pengorbanannya tuh nggak kecil. Setuju. Pengorbanannya gede gitu. Walaupun sebenarnya Usus Buntu ini gara-gara gue sendiri kan. Karena makan yang ngaco jadi kena usus buntu. Gitu. Akhirnya diobok-obok deh sama dokter. Dia obok-obok sama dokter. Gitu. Tapi alhamdulillah after si usus buntu ini selesai, recovery selesai, langsung gas dan kita mengembalikan semangat untuk itu lagi, untuk bermusik lagi dengan Armada ini. Alhamdulillah dikasih jalannya tuh yang mulus aja. Ya, tapi itu tadi ya, gue ngerasanya ini bukan karena kerja keras kami, bukan karena kami bikin lagu yang bagus, enggak. Ini berkat doa nyokapnya kita sih ini. Wow. Kalau nggak ada nyokap kita yang ngedoain dan ngerestuin, kayaknya kita udah mati di tengah jalan dari kapan tahu gitu. Ya. Gitu, dan yang pasti juga atas izin Allah semua kan, tapi kayaknya wasilahnya perantaranya itu dari doanya nyokap gitu, bukan karena karya-karya kita gitu. Bro, gue banyak banget ketemu musisi tapi mereka pemikirannya nggak kayak lo, dalam hal ini karena gue ganteng, karena gue punya suara bagus, karena band gue band terbaik di satu Indonesia, karena emang self-made, tapi not God-made. Lo momennya itu kapan sih bro? Karena gini, lo di dunia musik dan apalagi Armada itu salah satu band terbaik di Indonesia, dan maksud gue lo udah ngerasain banget yang namanya ketenaran, dan lu ngerasain banget kuasa. Apa yang lu mau lu dapatkan. Lu kemana-mana semua orang yang pokoknya lu ngedapetin extra service yang jauh lebih baik daripada orang biasanya. Ya kan? Lu ngomong apa walaupun ngaco tapi tetap aja influential. You know, walaupun ngaco. Lu ngelucu yang biasanya gak lucu, orang-orang pada ketawa. Dari tadi nih gue ketawa karena ya dia emang orang terkenal aja.
Berarti gue akan memposisikan diri, gue akan ketawa karena gue tamu. Jadi kalau tuan rumah ngelucu, tamu harus ketawa. Betul, aduh. Garing gila, tapi ya udah ya. No. So, kapan momen ketika lu sadar bahwa wow, ini semua benar-benar berkat dari Allah, bukan karena kekuatan dan kehebatan gue sendiri? Kalau yang tadi gue berbicara soal doa nyokap, itu sudah gue sadarin dari zaman dulu. Jadi gue tuh di keluarga tuh bukan tipikal keluarga yang religius banget tuh, yang nggak juga sebenarnya. Kita yang basic aja sebenarnya, sholat apa segala macam, yang basic aja lah. Nggak yang ilmu agamanya tuh nggak yang ini banget gitu. Tapi gue percaya bahwa ditanamkan dari kecil bahwa surganya kita itu ada di telapak kaki ibu. Kita percaya ada surga, ada neraka. Surga itu isinya hadiah semua, neraka itu adalah impact dari apa yang kita lakukan. Yang buruk-buruk biasanya masuknya ke sana gitu. Nah, gue mempercayai konsep itu kan. Nah, kenapa gue bilang doa nyokap? Gue percaya banget nyokap tuh powerful kalau doa. Seorang ibu tuh powerful banget doanya kalau untuk anaknya gitu. Sampai baru sebulan 2 bulan ini gue tahu dari salah satu ustadz. Ternyata doa ibu untuk anak itu sama kayak doa Rasul ke umatnya. Wow. Sepowerful itu. Ternyata gue baru tahu itu. Yang maksudnya gue tahu ini kuat banget, tapi ternyata kekuatannya tuh sekuat itu gitu. Ya. Nah, tapi dulu kayak yang tadi gue bilang, kalau kita ngobrolnya 10 tahun, 5 tahun, obrolannya lu belum dewasa dan lu masih muda. Kalau sekarang kan kita udah dewasa dan masih muda. Kita udah dewasa dan masih muda. Sih, gue gak lucu, tapi dia ketawa. Sopan soalnya. Jadi banyak proses yang gue hadapin. Tapi intinya adalah karena gue percaya konsep surga dan neraka itu, semakin bertambah umur, semakin pikiran datang itu kayak lu tuh nggak akan hidup selamanya. Lu nanti ada akhirnya. Dan kematian itu kan bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Hak prerogatifnya Allah aja. Kalau emang udah habis waktunya, takdirnya udah sampai situ gitu. Wow. Nah, jangan sampai endingnya itu jelek. Yang menentukan ending tuh kan proses sebenarnya. Betul. Nah, akhirnya ya karena gue ngerasa gue ketinggalan nih, jauh banget ini. Gimana gue mau masuk surga gitu kalau yang gue lakukan amalan orang neraka semua gitu. Buset. Ya kan nggak mungkin gitu. Kita mau daftar daftar ke perguruan tinggi, tapi yang kita lakukan pelajaran TK yang nggak masuk kan. Betul. Akan dan masuk. main game mulu gitu. Iya, nggak akan masuk. Nah, iya itu salah satunya kayak iya ya. Kapan momen itu ada? Like what happened? Yang nge-trigger itu apa? Banyak. Salah satunya gue sempet kena GERD. Oke. GERD itu asam lambung tapi versi yang 10 kali lipat lebih sakit. Iya. Oke. Gitu. Pas kapan tuh bro? Armada album berapa? 2017 awalnya. GERD tuh karena capek ya? Kayaknya pola makan, pola tidur. Oke. Ya ngaco, apa yang kita konsumsi juga berpengaruh. Jadi lu manggung abis-abisan, makannya juga ngaco banget. Iya, kalau manggung kan tidak tentu waktu kadang. Ada yang manggung jam 9, jam 10, itu kan
berefek sama jam tidur juga kan. Dan itu lu udah married atau belum ya? Belum. Pas kena GERD? Belum? Oke. Jadi ketika lu kena GERD, iya sih, gue bisa ngebayangin sih kalau Kena misalnya sesakit itu. Polanya tuh gini, kena GERD, lalu berasa kayak, wah ini gue tanda-tanda gue mau mati nih kayaknya nih. Nah, konsep soal surga dan neraka itu kan muncul tuh. Iya. Pas muncul, kira-kira gue melakukan amalan. Iya, gue bakal masuk mana nih? Amalan penghuni surga apa amalan penghuni neraka ya? Kayaknya gue gak jelas deh. Wow, ya. Gitu. Jadi akhirnya, wah gak bisa nih kayak gini. Jadi 2016, gue dapat serangan itu tuh. Di kepala gue adalah, apa yang gue tinggalkan Nil. Jadi gue kan jatuhnya udah kayak kepala keluarga di rumah. Ada bokap, nyokap, adik gue gitu kan. Apa yang gue tinggalkan kayaknya uang, fasilitas apa segala macam kayaknya belum full deh gue kasih ke bokap. Terus tiba-tiba hilang tuh. Tiba-tiba hilang. GERD gue hilang. Tapi setahun itu niatan untuk jadi baik cuman habis di niat aja. Right. Aplikasinya gak ada. Aplikasi gak ada. 2017 Allah kasih lagi. Dan gitu. Nah di situ tuh gue berpikiran, apa yang gue bawa ya? Proposal apa nih yang gue bawa? Oh gitu. GERD lagi 2017. GERD lagi. Proposal apa nih yang gue bawa? Bisa gak gue masuk surga ya? Atau jangan-jangan ini tiba-tiba selesai ending gue gak bagus nih. Ya. Masuk dapat hukuman deh gue. Gitu. Nah dari situ gue memperbaiki diri, mulai belajar, nyari banyak referensi, ketemu sana, ketemu sini, nambah circle baru, yang tujuannya adalah merubah diri untuk jadi lebih baik gitu aja. Lu tadi bilang kayak Tuhan kasih lagi GERD. Lu sendiri percaya bahwa Tuhan yang memberikan si GERD tersebut? Iya, ini kayak peringatan kedua. Jadi kalau orang di kantoran ini SP2 loh. SP3 lu cabut loh. Gitu. SP3 lu cabut gitu. Kenapa lu percaya? Maksudnya Tuhan itu kan maha pengasih dan penyayang gitu. Kenapa Tuhan yang maha pengasih penyayang itu justru malah memberikan sebuah penyakit? Gue ngerasanya ini bentuk sayangnya Allah ke gue. Oke. Karena tadi yang gue bilang di awal, setiap manusia itu gue percaya punya gift-nya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing. Gue percayanya kemampuan yang gue punya adalah di dunia tarik suara, terus Allah titipin kalau kata Ayahman tuh wibawa yang lebih daripada orang lain. Maksudnya kita public figure nih kan punya wibawa yang lebih dikenal orang gitu maksudnya kan. Nah, kayaknya Allah pengen gue melakukan sesuatu sebagai bentuk bersyukurnya gue atas kasih sayangnya Allah gitu. Dikasih dulu serangan GERD yang pertama, dilihat nih, ini anak berubah gak ya? Oh enggak. Kasih lagi deh. Dilihat berubah gak ya? Oh gak berubah juga, gue kasih yang ketiga udah selesai gitu. Gue mikirnya gitu. Tapi ini kayaknya waktu kesempatan terakhir gue gitu. Ya udah gue harus memperbaiki diri sekarang dan gue harus menjadi hamba yang benar-benar seharusnya hamba gitu. Tapi Jal, gue ngerasa kita ini kan, lu tadi bilang gitu bahwa wah amalan-amalan yang udah gue lakuin tuh kayaknya amalan-amalan penghuni neraka. Lu gak ngebunuh bro, lu gak nyuri, lu gak apa ya, mungkin ya kalau nakal kecil-kecil ya udahlah ya, misalnya bohong gitu kecil atau apa. Cuman kan kita ini kan berbuat baik, ya kan, berbuat baik ya mungkin kita tidak punya kedekatan sama Tuhan, tapi kita berbuat baik loh. Apakah kita layak untuk jadi penghuni neraka cuman karena padahal kita ngerasa kita berbuat baik gitu. You know, gue pengen tahu lebih dalam lagi definisi amalan lu sebagai penghuni neraka di dunia entertainment gitu. Iya, ini buat gue pribadi ya. Kalau di Islam itu
ada ininya, ada apanya, ada persyaratannya. Oke. Satu, bisa dikatakan dia orang Islam adalah kalau dia sudah melakukan syahadat. Dia mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan untuk disembah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Betul. Adalah utusannya. Yang kedua sholat. Nah di sini aja udah gue ya, yang ini nih, yang kayaknya, aduh. Nah, yang di situ aja gue udah, wah, gue masuk ke sana dong, bukan masuk ke sini gitu. Jadi maksudnya kayak berbuat baik aja sebenarnya nggak cukup gitu. Kalau yang gue percayain bahwa ya itu tadi ada kategorinya, berbuat baik aja tidak cukup, karena faktor utama yang dinilai itu kayak apa ya? Kalau kita masuk ke perguruan tinggi, itu syarat-syarat pendaftaran tuh harus diserahin kan. Ya. Walaupun sebenarnya kita bisa aja ikut belajar gitu tanpa jadi si mahasiswanya si perusahaan si universitas ini gitu. Nyelonong aja masuk, belajar gitu. Betul. Segala macam. Tapi apakah pas pada saat di wisuda nama kita dipanggil? Kan enggak. Nah, so good. Nah, itu tuh yang pemahaman yang gue dapat bahwa kalau gue mau masuk, kalau gue mau di wisuda kan gue harus mengikuti tata caranya ya. Betul. Daftar dulu jadi mahasiswa, lalu ikut belajar, datang ke kampus, lalu mengerjakan tugas yang dikasih sama dosen. Ya begitu. Begitu juga istilahnya beragama juga begitu. Jadi kayak apa yang udah Allah kasih, tugas-tugasnya lu lakuin apa enggak. Karena kan sebenarnya itu tuh bentuk sayangnya Allah tuh gitu. Yang gue percaya ya, Nil. Lu disuruh sholat, karena di sholat itu adalah kunci lu untuk dapat hadiah. Kalau lu nggak sholat berarti lu nggak dapat hadiah. Sama kayak, dan hadiahnya wisuda tadi. Dan hadiahnya tuh wisuda tadi. Kelulusan tadi. Wisuda gitu. bahwa lu adalah sarjana gitu. I like that. Gue nanya kayak gitu karena banyak dari kita sekarang ini mungkin yang pemikirannya udahlah gue berbuat baik aja udah cukup kok gitu. Tapi dengan berbuat baik kadang-kadang ya baik benar atau salah di mata setiap orang tuh beda gitu. Iya, benar. Dan di mata Tuhan ya itu udah jelas, udah ada di Al-Quran, udah ada di Alkitab. Itu di mata Tuhan berbuat benar dan salah udah jelas banget. Tapi kita di sini, apa yang budaya kita bilang itu baik, belum tentu budaya di luar negeri bilang itu baik, gitu. Dan apa yang dibilang budaya luar negeri itu baik, belum tentu di kita dibilang baik gitu. Jadi baik itu justru di mata manusia beda-beda. Tapi di mata Tuhan satu. Ya gimana cara taunya apa yang baik di mata Tuhan? Ya tadi sholat. Yang lo bilang kita mempunyai hubungan intim, kita punya berdoa dan selalu membangun hubungan sama Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan ini beneran baik atau salah gitu. Ya. Jadi ya itu yang gue lakukan dulu gitu. Baiknya menurut gue. Betul. Ternyata harusnya baik itu menurut Sang Pencipta gitu. So good. Menurut Tuhan kita gitu, menurut Allah. Misalnya nih, kita ngasih ini bentuknya analogi ya. Ngasih uang ke orang pakai tangan kiri gitu. Baik nggak? Baik sebenarnya. Baik. Tapi kalau di budaya kita, tangan kiri itu kan nggak sopan, bukannya nggak baik, nggak sopan gitu. Akan lebih baik kalau pakai tangan kanan. Betul. Ngasihnya tuh udah baik. Tapi kalau pakai tangan kiri kan jadinya kurang baik gitu kan. Nah begitu juga dengan beragama yang gue pelajarin bahwa berbuat baik itu bukan cuman kayak kita sama orang baik, nggak ada musuh, nggak ada haters, ngomongnya baik terus, rajin sedekah atau apa segala macam. Tapi ternyata ada beberapa poin-poin yang Allah kasih untuk kita lakuin, ternyata kita nggak lakuin gitu. Jadi kita baiknya cuma di mata manusia doang. Betul. Takutnya begitu. Tapi itu pun gue dapat pola pikir seperti ini karena proses belajar dan guanya memaksakan diri untuk belajar. Kalau
gue ngerasa kalau kita nggak memaksakan diri untuk belajar, kitanya nggak upgrade nantinya. Ya. Kitanya nggak upgrade. Kayak anak TK mau tahu perkalian, dia harus memaksakan diri untuk belajar kan. Betul. Pindah lagi ke SD gitu. Lalu nanti belajar soal Pitagoras dan segala macamnya, naik lagi. Paksain diri lagi. Nah, gue juga memaksakan diri untuk selalu belajar. Jadi istilahnya tuh bukan nunggu. Duduk manis tenang, nanti biar datang ilham dari mana gitu. Ya. Atau datang ntar nunggu ustadz si Anu lewat lah sini terus baru gue ajak ngobrol. Nggak bisa, kita harus kejar ustadznya gitu, istilahnya tuh begitu. Betul. Lu yang gitu. Inisiatif. Iya, inisiatif. Karena gue ngerasanya kayaknya beda deh Nil. Kalau kita yang kitanya yang effort gitu. Ya. Kayaknya hasilnya akan lebih menyenangkan gitu. Ya. Dibanding yang duduk manis doang terus dapat gitu kayak yang oh iya ya. Gitu-gitu doang. Kayak kita sama anak kita aja. Kalau misalnya kita lagi di rumah dan habis itu kita lewat dan anak kita lagi di sofa duduk manis gitu ya, kita cuman halo. Anak kita cuman atau ketika kita pulang ke rumah anak yang datang habis itu hey gitu langsung meluk dan lain-lain. I think ya kita sebagai ayah juga lebih seneng untuk didatengin dan dipeluk gitu kan. Gitu. So yeah, definitely. Dan salah satu triggernya juga kalau kembali menjadi hamba yang Allah mau gitu. Itu ya udah punya istri, punya anak gitu. Gue gak pengen anak gue kayak gue zaman dulu. Gitu. Tapi kita juga gak bisa ngomong seperti itu doang tanpa aksi gitu. Betul. Iya kan? Betul. Kita gak pengen anak kita ngerokok gitu misalnya ya. Gue gak mau anak gue ngerokok. Tapi kita yang ngerokok. Ya. Gimana? Iya. Dengan akan gampangnya dia bilang, lu aja ngerokok, masa gue gak boleh? Gitu misalnya. Ya. Jadi kan memang kalau gue pengen anak gue jadi orang yang baik, bapaknya dulu yang harus jadi orang baik. Exactly. Gitu. Harus nyontoin karena dulu. Karena kan anak kan ini kan super mengcopy apa yang dia lihat kan. Betul. Dan circle terdekat adalah bapak ibunya gitu. Betul. Orang-orang di rumah. Gue penasaran kayak hidup lu sendiri setelah akhirnya lu memutuskan untuk yes gue nyari. Gue yang bergerak, gue gak mau duduk manis, gue yang aktif gitu ya. Untuk mungkin mendengarkan kajian Ustadz siapa gitu yang lu benar-benar ngejerin banget. Bukan nunggu sampai Ustadznya lewat gitu ya. Apa yang berubah dari hidup lu saat itu? Yang paling berasa sampai sekarang tuh adalah rasa tenang. Wow. Rasa tenang gitu. Artinya lu sebelum itu kan lu udah tenar, lu Armada ini 1 juta umat, bukan 1 juta, jutaan umat Indonesia itu menyanyikan lagunya Armada. Semua orang tahu lu, kebutuhan ekonomi, finansial semuanya udah dilengkapin, tapi lu masih belum merasa tenang. Enggak ngerasa tenang gue, kayak yang gerasa gerusu gitu, kayak yang hati tuh yang nggak tenang. Gimana ya mendefinisikan tenang? Nggak bisa tidur mungkin. Tidur aja. Oke. Termasuk yang alhamdulillah gue bukan tipikal yang overthinking itu nggak. Alhamdulillah nggak yang kayak gitu. Tapi emang nggak tenang aja, kayak di atas panggung tahu orang mengeluh-elukan, terus kayak gue ngapain sih? atau ada ketakutan kapan ya mereka tidak mengeluh-elukan nama gue lagi? Enggak ada itu? Enggak ada itu. Cuman kayak yang gue tuh ngapain sih begini-begini yang gitu. Apa sih yang gue cari? Dan ternyata itu tadi, kepopuleran tidak bikin gue happy, tapi gak yang happy banget gitu loh. Gak ngerasa damai atau tenang itu ya? Iya. Orang
dikenal banyak orang. Secara ekonomi jauh lebih baik daripada itu. Terus kayak dulu mau pengen apa cuman bisa ngayal doang, sekarang pengen ya saat itu juga bisa terjadi gitu istilahnya. Right. Tapi ternyata itu gak bisa bikin tenang juga. Wow. Untuk mendapat ketenangan tuh memang harganya harga yang mahal gitu. Jadi setelah gue berproses belajar kembali lagi jadi istilahnya hamba yang seharusnya hamba gitu. Ya. Oh ternyata tenang ya, enak banget gitu, santai, hidup nggak yang ngoyo banget. Terus menyikapinya gini, bukannya sekarang jadi kayak males-malesan terus nggak serius dalam pekerjaan gitu misalnya, nggak juga. Tapi gue udah tahu porsinya gitu. Kita sudah melakukan yang terbaik nih. Kalau sukses berarti itu hadiah dari Allah. Atau jangan-jangan juga ujian sebenarnya. Tapi kalau nggak sukses, ya udah nggak apa-apa. Kayaknya Allah mau kasih jauh yang lebih baik. Atau memang ini bentuknya adalah kita disuruh bersabar. Kita disuruh bersabar. Atau ini sebenarnya dipersiapkan untuk hadiah yang jauh lebih baik. Bisa menemukan itu dengan proses. Dengan proses pastinya. Tapi udah tenang gitu nih. Kayak single gak naik gitu misalnya. Udah gak yang harusnya gitu. Udah gak gitu lagi. Udah yang ya udah. Ntar Allah lagi siapin yang lebih baik. Dulu kayak gitu tuh. Dulu bisa yang gimana nih, wow semua sudah semua disalahin, semua bawaannya udah yang begitu aja udah. Kalau sekarang kayaknya ada problem apa gitu, udahlah diberesinnya gini-gini aja udah selesai gitu, udah nggak yang gimana itu ada kayak, orang nyenggol gitu misalnya nyenggol dalam tanda kutip gitu, itu bisa yang gitu. Sekarang lu mau ngapain, gue mau bodo amat. Gak ada urusan sama manusia gitu istilahnya tuh gitu. Ya itu baru gue pengen ngomong. Itu kayak ciri-ciri orang yang benar-benar udah berserah banget gitu. Kita mungkin berserah itu bukan pasrah atau menyerah. Tapi berserah itu kita dengan skill atau keahlian yang Tuhan titipkan pada kita. Kita menggunakan skill tersebut dengan sebaik-baiknya. Iya. Tapi outcome-nya ya itu kita udah berserah tuh. Itu udah urusannya Tuhan. Apakah itu mau jadi viral, apakah menjadi terkenal atau sukses atau apa, itu udah benar-benar atas izinnya Allah gitu kan. Tapi kalau misalnya kitanya sudah melakukan yang terbaik, ya udah sekarang kita fokus aja what's next gitu. Single ke depan gimana caranya supaya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi gitu misalnya. Kalau dulu tuh kan kayak single ini gak naik gitu misalnya. Wah gitu. Padahal kita udah melakukan gitu kan. Kalau sekarang tuh single gak naik. Oh gak naik nih. Berarti pola yang kemarin jangan diulangin lagi. Kita ganti pola yang lain gitu. Menyikapinya walaupun ada evaluasi pembelajaran. Marahnya sih tidak 100% hilang juga sebenarnya. Adalah sisi-sisi marahnya. Tapi kayaknya cara marahnya udah nggak yang mencak-mencak atau ngomongnya nggak enak atau yang apa gitu. Kan marah yang bikin nggak enak tuh kan adalah kalau pada saat kita marah ngomongnya tuh udah nggak kekontrol biasanya. Terus perilaku kita kalau lagi marah tuh kan yang bikin jelek sebenarnya kan. Marah ya marah aja, tapi cara menyikapinya kan kita udah, karena buah hasil tenang tadi itu nih, gitu. Tenang terus ya bukan berarti kayak seorang Rizal yang sekarang udah suci banget, enggak juga. Enggak, prosesnya masih panjang, masih banyak yang harus belum jadi stand up comedian Indonesia, belum suci-suci banget. Masih suca. belum selucu itu juga gitu kan. Jadi ini juga ya. Udah boleh nih main plesetan.
Gitu. Jadi memang gue ngerasa hadiah terbesar pada saat kita mendekat sama Allah itu adalah rasa tenang. Rasa tenang, lalu dikasih mudah jalan-jalan yang dulu kayaknya sulit, ternyata kalau diiniin banget nggak sesulit itu juga kok. Gue sekarang ini ngerasain banget apa yang lo rasain gitu ya, dimana kalau misalnya gue lagi ngadepin sebuah masalah, gue misalnya timbul lah perasaan kayak insecure, perasaan mulai anxiety kayak overthinking dan lain-lain. Dan itu gue kembali lagi selalu bilang enggak, ini distraction. Ini semua distraction yang pengen bikin gue marah, pengen bikin gue out of control, jadi ya itulah sumbu pendek misalnya dan lain-lain gitu. Sehingga ini semua hanya distraction. Pokoknya udah fokus lagi sama apa yang Tuhan rencanakan buat hidup gue, udah keep focusing aja gitu. Jangan sampai ke distract sama hal-hal kecil yang mungkin nggak penting-penting juga gitu. Dan circle juga berpengaruh sih menurut gue. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang overthinking terus, kita kebawa pasti. Iya, karena mereka yang sering nanya tuh, menurut lu kalau gini gimana bro? Stres gitu ya. Tapi ya itu tadi gitu. Di proses gue belajar itu, gue juga mencari circle-circle baru yang visi misinya sama-sama pengen belajar, sama-sama pengen memperbaiki diri gitu. Betul. Termasuk juga belajar bareng sama istri jatuhnya. Karena juga gue tuh percaya suami, istri sama Allah tuh bentuknya kayak segitiga gitu. Jadi kalau suami di kiri, istri di kanan, Allah di atas gitu. Kalau sama-sama mendekat, suami sama istrinya makin dekat. Tapi kalau semakin jauh, gitu. Nah, so good. Gue beberapa kali melihat ada beberapa teman yang semakin mendekat, mereka sama-sama belajar, hubungan keluarganya juga makin harmonis, makin bahagia gitu. Dan itu juga setelah tenang, kita dapat bahagia nih. Suami dan istri ini gitu. Itu juga salah satu hal yang bikin gue jadi semakin semangat belajar gitu. Karena pengennya hidup tuh bahagia, endingnya baik, walaupun pasti akan ada masalah, nggak mungkin. Namanya orang hidup pasti ada masalah kan. Tapi kalau suami sama istri itu tujuannya sama, nanti kan nyatu tuh mereka tuh kalau kayak segitiga tuh gitu. Bro, correct me if I'm wrong. Maksudnya ini kalau misalnya gue salah tolong dikoreksi. Tapi gue pernah baca gitu ya, dimana lu sebelum nikah emang nyari istri yang mualaf. Itu media nge-twist aja atau emang tipe lu adalah aduh, aku butuh tantangan yang lebih besar gitu. Enggak. Jadi gini. Jadi kami percaya ada hadiah yang besar untuk mengajak orang untuk kembali. Itu ada hadiah yang besar gitu. Right. Dulu ngincernya hadiahnya doang. That's why incerannya gue tuh hadiahnya doang. Padahal gue lupa. Kalau di kita di Islam itu nanti istri itu pada saat hari tanggung jawab gitu, yang disuruh tanggung jawab suaminya. Kalau suaminya ngaco, bye-bye gitu. Gak guna juga loh. Gak guna juga loh. Begitu. Nah, jadi
Kalau dibilang harus mualafin orang, enggak juga sebenarnya, enggak juga. Tapi memang bukan harus mualafin orang, tapi maksud gue lebih ke sorry ya, tipe cewek gue justru yang enggak, dulu ada juga berhubungan yang seprovider, ada juga yang providernya sama gitu. Tapi ya qadarullahnya Allah ngasihnya yang awalnya dari beda, tapi ya alhamdulillah sama. Dan gue setuju banget di pernikahan harus sama-sama satu provider sih. Iya. Karena bakal sulit banget kalau misalnya, I mean, it will be harder. Itu challenge-nya jauh lebih banyak. Iya. Bahasanya juga beda, frekuensinya beda. Jadi the fact that istri lu sekarang udah mualaf, itu adalah keputusan yang sangat bijak banget. Gue ngerasanya ini nih, kayak kalau kita beda tuh, nih sama-sama di mobil mau ke Bandung gitu misalnya, tapi setirnya dua, yang satu mau lewat tol, yang satu mau lewat puncak. Betul. Nggak akan, gimana caranya gitu biar barengan terus gitu. Betul. Akhirnya ya proses belajar dua-duanya sampai akhirnya menemukan bahwa kita harus sama gitu. Oke, sebenarnya sih lebih enak kalau ada dia di sini gitu ya. Monik bisa gue tanya juga gitu. Tapi gue penasaran aja, dia triggernya apa bro? Sampai akhirnya ya deh, gue ikut suami gue dan mualaf. Proses belajar sih, proses pencarian. Jadi kita nih kan, apalagi kalau di Indonesia ya, agama tuh kan agama turunan gitu. Betul. Kalau lu lahir dari keluarga muslim berarti lu akan jadi muslim gitu. Ya. Tapi alhamdulillahnya pas gue mau nikah tuh prosesnya tuh jadinya pencarian. Akhirnya setelah belajar, setelah cari tahu sana sini, terus ya berdoa segala macem, minta petunjuk. Monik itu, istri itu waktu itu ini, dia dikasih mimpi nih. Dikasih mimpi setelah proses pencarian apa segala macam, terus didoa ya Allah tolong kasih petunjuk apa segala macam. Monik tuh dikasih mimpinya itu dia waktu itu lagi di jembatan terus ada gue di ujung, di belakang gue itu banyak orang-orang gitu pakai baju putih segala macam. Di belakangnya lagi ada bangunan gede kotak warna hitam, Ka'bah. Ya. Nah di belakang tuh ada orang juga di belakangnya Monik. Jadi kayak Monik tuh lagi di jembatan gitu kan, di tengah-tengah, terus di belakang tuh ada orang gitu. Right. Terus kayak yang gue mau ke belakang apa ke depan ya? Orang-orang di belakang dia itu kayak apa? Maksudnya ada beberapa orang gitulah, ada beberapa orang. Nggak pakai baju putih atau pakai baju putihnya enggak sih kalau nggak salah gitu. Tapi ada beberapa orang gitu. Nah di depan tuh ada gue salah satunya gitu yang dia lihat. Bukan yang paling depan banget, tapi dia ngelihat ada gue di situ. Right. Tapi fokus utamanya dia tuh bukan gue sebenarnya. Ada Ka'bah. Tapi bangunan kotak warna hitam itu. Jadi akhirnya pas dia bangun, kayaknya ini pertanda yang paling kuat gitu. Selain ada banyak pertanda yang dia dapat gitu. Tapi ini pertanda yang paling kuat. Akhirnya dia memutuskan untuk bersyahadat. Itu dari elu dan keluarga mendoakan gak sih? Kayak ketika lagi belajar tersebut gitu ya. Maksudnya mendoakan ke Tuhan untuk jodoh sendiri. Apakah emang ini dari Tuhan? Dan mungkin minta Tuhan mengirimkan pertanda kalau misalnya apapun. Prosesnya kan pacaran ya waktu itu ya. Pacarannya kurang lebih hampir 2 tahun lah gitu. Tapi pada saat awal-awal pacaran pun gue udah bilang, gue tuh sebenarnya pengennya cepet-cepet nikah gitu. Pengen cepet nikah, capek gue yang begini lagi, gini lagi gitu. Pengennya nikah, tapi kalau nikah gue nggak pengen beda, pengennya satu gitu. Ya. Cuman di masa itu Monik melihat gue juga yang masih
masih sana sini, masih nggak jelas gitu. Mengamal ke penghuni neraka. Enggak ya. Masih yang ini bukan suami able banget sih, ini bukan suami able banget nih yang begini-begini nih, nggak bisa jadi contoh yang baik, nggak bisa jadi imam nih yang begini gitu. Right. Jadi tapi di yang terakhir tuh udah mendekati batas waktu lah istilahnya. Kita udah bilang kayaknya 2 tahun nih cukup lah waktu buat kita belajar dan mikir gitu. Gua harus nanya ini. Lu ngomong gak sama dia ambang 2 tahun itu? Ini mau dibawa kemana? please. Lu tanya gak pertanyaan itu? Hubungan kita. Enggak, gue kayak mau ngomong itu, terus tiba-tiba inget FTV yang FTV jatuh cinta dengan juragan jengkol gitu misal. Jadi kayak gak jadi deh gue tanyain. Come on, go. Enggak. Kalau spesifik ada kalimat itu sih enggak. Mau dibawa kemana hubungan kita. Gue takutnya tiba-tiba anak-anak langsung jedet. Langsung gitu nanti. Oke. Tapi udah melalui proses ngobrol gitu segala macem. Kalau kita memang nggak ditakdirin untuk jadi satu, ya udah masing-masing aja gitu. Cuman gue doa, pasti gue doa gitu. Right. Gue waktu itu doanya, ya Allah kalau memang Monik ini adalah jodoh gue, tolong kasih tanda sama mudahin jalannya sama sesegera mungkin. Karena menikah tuh kan buat kita tuh adalah ibadah kan. Yeah. Ibadah yang paling panjang batas waktunya itu kan sampai kematian. Nah, gue waktu itu doa gitu. Tapi kalau dia nih bukan, tolong ya Allah segera kirim bidadarimu yang lain. Aku mau nikah. Aku mau menikah. Aku pengen nikah gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan, kasih kelancaran. Si gitu. mimpi itu. Termasuk salah satunya si mimpi itu. Dan gue juga untuk pindah agama tuh kan prosesnya apa ya? Kalau kita nikah, kita datang ke orang tuanya, kita bawa anaknya. Itu kan proses yang secara sadar sudah bisa dimaklumi sama orang tua. Tapi kalau untuk hal yang paling prinsip, hal yang paling basic, itu kan beda lagi tuh. Nah, gue waktu itu datang ke nyokap, gue bilang. Nyokapnya Monik? Iya, gue bilang, gue pengen serius, gue pengen nikah, gak pengen cuman pacaran doang. Tapi ya apa yang gue sampaikan ke nyokap sama yang kayak tadi gue bilang, tapi pengennya kita itu sama mah gitu, nggak pengen beda gitu, karena kalau beda ya kayak di mobil tapi setirnya 2 gitu, nggak akan bisa. Wah, terima kasih Rizal, kapan kamu dibaptis? Gimana langsung dia kan? Allah ya Rob. Bisa semenyenangkan itu ya kita. Kalau ngobrolin ini dengan orang yang tepat bisa semenyenangkan itu ya. Yang bahaya kan ngobrolin ini dengan orang yang sensian, bingung deh. Iya, terus gue bilang gitu. Nyokap waktu itu awalnya nggak terima. Tapi sorry, by the way, that's so good. Gue juga penasaran. Mungkin di sini juga ada yang tetangga kita yang lagi pacaran beda agama dan pengen nikah. Dan kadang-kadang mereka malah tetap stick dengan prinsipnya dan menikah beda agama ke luar negeri misalnya dan lain-lain. Tapi beneran sih, gue sangat tidak merekomendasi itu gitu. Dan the fact that lu datang sebagai seorang laki-laki ke orang tuanya Monik untuk minta izin seperti ini, men, itu berani banget sih. Gue cuman ini doang nih, mau nunjukin bahwa
gue bertanggung jawab. Bukan cuman dunia doang, tapi di akhirat gue juga bertanggung jawab gitu, istilahnya tuh gitu. Jadi kita nggak backstreet. Ya. Backstreet Boys kan. Oke. Ya ini enggak. Enggak apa-apa. Gue ketawa sopan. Enggak Backstreet Boys, enggak NSYNC, Westlife. Apa sih obrolan apa? Ya gitu, maksudnya gue nunjukin bahwa insya Allah yang akan menjadi mantumu ini mah insya Allah laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Minimal itu gitu. That's so good. Terus juga kan biar kasih lihat gitu ke nyokap bahwa kita memang melakukan apa yang kita waktu itu omongin gitu. Jadi memang sampai sekarang pun hubungan baik banget sama nyokap walaupun beda sampai sekarang. Tapi maksud gue enggak. So what happened ketika nyokap langsung nope, gue nggak mau gitu. Udah mendingan kalian putus aja. Dan apa yang lo lakuin? Dan ini mungkin jadi inspirasi buat tetangga kita yang sekarang ini laki-laki ingin mendatangi orang tua dari perempuannya untuk jadi waktu itu gue juga punya ini. Yang gue percayai bahwa orang tua itu kalau diajak ngobrol harus detail. Semua orang tua ya kayaknya ya. Lu kasih PowerPoint juga tuh. Aduh, gue nggak jago lagi begitu. Gue nggak tahu. Pakai Corel. Okay. Jadi alhamdulillahnya waktu itu gue nggak datang dengan keadaan kosong gitu. Okay. Jadi gue juga sudah belajar, jadi punya ilmunya. Orang tua nanya kita bisa jawab. Maksudnya kalau kayak menurut Mas Rizal kalau di Islam tuh yang kayak gini-gini nih gimana? Kita bisa langsung jawab. Nah, orang tua yang ragu untuk melepaskan anaknya itu mungkin bisa jadi kalau kayak si cowok datang terus pelongo doang gitu. Ayo, syahadat gimana? Gimana ya? Tanya ustadz saya aja kayak gitu kan. Gitu kan? Kayak lu gak akan jadi imam buat anak gue juga. Iya gitu. Katanya mau apa namanya bertanggung jawab dengan yang gini aja lu nggak tahu gitu. Nah, alhamdulillahnya itu sih alhamdulillahnya gue ngerasanya Allah selamatin gue dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue jawab. Iya, kalau dikasih pertanyaan yang nggak bisa gue jawab, ya apa namanya mungkin penilaiannya kan akan beda lagi kan gitu. Betul. Tapi alhamdulillah nggak kosong-kosong banget gue datang itu gitu. Tapi ya akhirnya nyokap menyetujui dengan anaknya keputusannya Monik gitu. Ya, anaknya Monik mualaf dan habis itu Monik menikah sama Rizal juga. Beliau cuman bilang harus tanggung jawab dengan apa yang dipilih gitu. Jadi maksudnya ditanya juga kan, kamu pindah ini karena pernikahan aja atau memang panggilan panggilan hati gitu. Dan Monik menjawab ini juga salah satunya panggilan hati. So good. Gitu. Jadi memang waktu itu kocak juga Nil. After dia syahadat. Guanya bego sih waktu itu. Terus gue bilang gini, sayang kita kayaknya gak jadi nikah deh. Aku kayaknya gimana ya. Terus kata Monik langsung dengan lempengnya Nil. Mukanya lempeng gitu. Terus dia gini, ya udah gak apa-apa. Nanti aku minta sama Ustadz aja cariin yang hafal Quran yang ini. Terus dalam hati gue, gak dapet hadiahnya dong gue. Enak aja enggak. Gue ngetes doang gitu. Gue ngetes kalau misalnya gak jadi nikah, ya buat apa aku syahadat gitu kan. Tapi ternyata dia malah, jawabannya dengan lempeng begitu dia. Right. Wah, berarti memang ini sudah lulus apa namanya persyaratan pertama nih. Bahwa dia sebenarnya memang jadi muslim bukan karena lo. Dan habis itu gue doa sama Allah, ya Allah jangan pisahin ya Allah. Ntar gue gak dapet hadiahnya. Begitu. Dan ya alhamdulillahnya setelah proses belajar, kalau gue bilang ke temen-temen gue syahadat ulang pada saat Monik syahadat. Oh wow. Jadi gue menjadi muslim yang betul. Jadi karena waktu kecil lo
dipilihkan oleh orang tua lu untuk jadi muslim, tapi ketika Monik bersyahadat, lu memilih untuk mengikuti muslim lu sendiri. Karena udah proses belajar, nyari tahu apa segala macem, jadi akhirnya gitu. Jadi pas Monik syahadat, gue juga syahadat. Istilahnya tuh begitu. Nah, dan memang ternyata ya kalau tadi nanya, emang harus nyari yang mualaf gitu. Ternyata gue dapet jawabannya. Oh, ternyata Allah pengennya gue dapet pasangan yang sekufu. Sekufu itu artinya levelnya sama. Jadi sama-sama belajar. Jadi lu gak ketinggian buat ngajarin bini lu juga gak terlalu susah ngejar ketertinggalannya gitu. Walaupun basic gue juga masih ada lah. Basic secara beragamanya ada. Tapi untuk menjadi hamba yang mencintai Tuhannya tuh levelnya tuh dibikin sama Allah. Itu salah satu yang gue bilang, oh ya Allah, Allah nih baik banget sama gue gitu. Keren banget. Lo jadi ya menemukan Allah secara bersama-samaan dan sama-sama mencari dia bersama-sama juga dengan bergandeng tangan juga gitu. Jadi kayak I think it's a beautiful thing. Iya begitu nih. Alhamdulillah. That's beautiful. Bro, kayak gue terhibur banget sama pembicaraan kita hari ini. Beneran. Itu karena lo sebagai tuan rumah yang sopan ya. Enggak, emang karena lu lucu bro. Selain suara lu bagus, ternyata humor lu juga bagus. Tapi job gue stand up comedy gak ada yang manggil. Abis ini. Sama satu hal yang mungkin harus gue share ini ya. Kenapa gue kayak semangat untuk belajar dan mengejar ketertinggalan gue. Ada satu hal Nil yang gue impikan sebagai seorang musisi. Mungkin untuk sebagian orang ini remeh banget ya, remeh temeh gitu. Tapi buat gue nih ini adalah mimpi besar gue. Jadi gue tuh pengen banget Nil, pengen nyanyi lagu Indonesia Raya di stadion gede dengan puluhan ribu orang. Selama belasan tahun di Armada nggak kejadian. Tiba-tiba gue ikut kajian Ustadz Abdul Somad waktu itu di Bandung. Terus Allah kasih hadiah. Walaupun waktu itu penyanyi itu ada banyak penyanyi. Maksudnya yang di sana tuh ada banyak penyanyi gitu. Tapi Allah pilih gue di situ untuk nyanyi lagu Indonesia Raya. Gue langsung bilang di atas panggung tuh, wah, ini impian yang selama ini gue cari. Gue cari, gue banting tulang, muter sana, muter sini segala macem, nggak dapet. Baru ikut kajian berapa kali langsung dikasih hadiah. Come on. Wah, ini berarti hadiah. Memang Allah pengennya harusnya ngikut caranya dia, bukan pakai caranya kita, gitu. Nah di situ tuh gue yang langsung, oke, siap bos. Mulai sekarang aku mau jadi hamba aja. That's so good. Bener. Aku ikut caramu aja, aku gak mau pakai caraku lagi. Rancangan dia emang benar-benar terbaik banget buat kita sih. Itu salah satu tadi yang lo tanya apa triggernya apa. Ini salah satunya yang gede banget buat gue tuh. Gitu. Karena ketika kita berserah, kita akhirnya udah benar-benar nge-let go apa yang kita rancang atau strategi kita atau rencana kita selama ini, dan kita akhirnya benar-benar mengikuti rencananya dia. Gitu, iya. Karena biasanya kan yang kita usahain apa segala macem tuh kan, wah ini berhasil. Belum tentu. Kalau kata Allah nggak bagus ini buat kamu gitu, nggak dikasih gitu. Tapi gue ngerasanya dari sekian banyak penyanyi, kok gue ya. Gila. Terus acaranya acara yang begini gitu, dan itu puluhan ribu orang ada di situ nyanyi lagu Indonesia Raya. Sepele kan sebenarnya, maksudnya. Tapi buat gue ini tuh yang dampaknya bisa powerful banget tuh. Ya itu, setelah itu udah langsung siap bos.
Tapi kalau dari lagu Armada sendiri sekarang jadi berubah gak? Maksudnya lu lebih hati-hati gak dalam menyanyikan lagu atau mengeluarkan single baru Armada? Cara menulis menulis lirik terinfluence juga pastinya gitu. Ya. Kan kalau lagu-lagu Armada tuh lagu-lagu sedih ya sebenarnya ya. Lagu-lagu patah hati yang gitu-gitu kan. Tapi kayaknya ke depannya akan lebih positif lah gitu, lebih yang happy. Kalau bercerita tentang percintaan tuh bukan soal pacaran, tapi soal pernikahan gitu. Jadi kita jadi band yang manggungnya di nikahan orang. Ya. Duitnya lebih banyak bro. Gitu. Tapi ya pengennya bikin lagu-lagu sosial yang gitu, lebih ada impact gitu, lebih impact gitu. Kita selalu memberikan kayak sedikit souvenir. Thank you so much. Berterima kasih sekaligus minta maaf. Kenapa nih? Ayahman kalau tahu ini gue pasti dimarahin. Karena kalau bertamu ke rumah orang harusnya bawa oleh-oleh. karena motor gue mogok. Tempat yang harusnya gue beli oleh-oleh gue lewatin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Gak apa-apa. Gue bener seneng banget asli. Lo membawa oleh-oleh dengan hiburan dan bercandaan lo kok. Ya Allah. Tapi ini souvenir dari kita. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini kita selalu memberikan kepada semua tetangga-tetangga kita yang make a difference. Dan pastinya juga ini isinya rumah ini ya by the way. So gue berharap, bukan berharap, setiap kali lu melihat souvenir dari kita ini, lu diingatkan sekali lagi bahwa kalian, keluarga kalian itu seperti terang gitu buat tetangga-tetangga di sekitar kalian juga. Masya Allah. So thank you so much. Terima kasih banyak. Salam buat Monik dan juga anak-anak. Terima kasih banyak. Ya kita akan ketemu lagi, yang pastinya mudah-mudahan kalian terhibur juga dengan obrolan kita hari ini ya. Netizen beware, jangan banyak bicara-bicara sensitif. Tapi ya banyak bicara sensitif, tapi yang penting kalian jangan sensitif. Gitu aja ya. Tergantung cara menyikapinya aja. Yang pasti kita akan ketemu lagi dengan tetangga yang luar biasa juga minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. I'll see you guys next week. Bye.